Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin hadirkan suatu penjelasan tentang atau suatu pandangan yang berasal dari Baca Pres Anies Rashid Baswedan yang hadir dalam sebuah forum dialog anak-anak muda kemarin pada tanggal 30 September 2023 di Jakarta. Kita melihat bahwa betapa kejeniusan dan kecerdasan Anies Rashid Baswedan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang anak muda yang sangat cerdas terkait dengan masalah kepemimpinan, tentang keadaan bangsa kita saat ini, termasuk juga soal mengambil keputusan, dan di dalamnya tersoal kepemimpinan. Nah, kita hadirkan soal ini karena kita melihat bahwa Baca Pres Anies Baswedan sangat-sangat jenius dan memuaskan dan sangat cerdas memberi setiap jawaban terhadap dan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dalam dialog tersebut. Dan ada khusus salah satu pertanyaan menurut saya sangat kritis, ya, dari seorang perempuan yang muda yang cerdas yang mencoba untuk memberi pertanyaan kepada Anies, dan Anies menjawabnya dengan sangat cerdas dan jenius. Nah, inilah berikutnya adalah potongan video tentang dialog tersebut kepada yang bersangkut terhadap Anies Rashid Baswedan yang menghadiri acara tersebut. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Anies, kenalin nama aku Abigail dari Warisap Indonesia dan Bijak Memilih. Mau bertanya, jadinya di hidup ini kan Pak, kita punya banyak tujuan-tujuan yang mungkinnya baik. Tapi sayangnya realitas di lapangan dan realitas kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang mungkin dampaknya baik ini nih, mungkin harus melewati cara-cara yang quote and quote bisa dibilang dilematis secara etis atau yang kurang baik. Kayak aku yakin Pak Anies pasti punya banyak visi, gagasan yang baik untuk Indonesia, tapi semua itu kan percuma kalau nggak menang ya Pak. Akhirnya kan nggak bisa dilakukan, perubahan tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, sayangnya mungkin tapi dalam berkampanye untuk memenangkan kontestasi ini mungkin harus ngelakuin hal-hal yang dilematis secara etis. Misalnya berkoalisi, atau berteman sama grup tertentu karena masanya besar tapi mungkin mereka itu value-nya bertentangan, terus habis itu mungkin berbagi-bagi atau goreng isu-isu sara karena itu populer di masyarakat, bikin janji-janji yang wow yang masyarakat suka padahal mungkin mustahil untuk dilakuin atau tidak pernah di-plan untuk dilakuin gitu. Dan waktu mungkin setelah menang, governing pun itu kan banyak kompromi yang harus dilakukan untuk supaya mungkin tujuan itu bisa tercapai. Misalnya milih menterinya apakah yang paling kompeten yang ditaruh atau harus ada titipan gitu kan. Apakah harus merem-merem dikit ke kasus korupsi kelompok tertentu. Kalau enggak nanti nggak bisa ngelakuin rencananya. Nah, jadi pertanyaannya aku tuh, to what extent untuk Pak Anies hasil akhir yang diinginkan atau hasil akhir yang baik itu menjustifikasikan cara-cara yang mungkin kurang baik. Does the end justify the means to you? Thank you. Makasih, Amigel. Kita hidup dalam kenyataan dan tidak hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan, kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal, jadi 4 kuadran. Jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Oke. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Oke. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Oke. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau kita mengerjakan hal
yang baik mungkin secara value salah. Yang tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih. Sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. Oke? That's life. Nah, yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang dua kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment. Dan di situ letak leadership. Di situ letak pengalaman. Di situ letak kemauan mengambil risiko. Di situ letak kepemimpinan diuji. Okay? Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog semua kalangan. Bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2. Padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung. Bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri. Untuk posisi kepala ini, kepala itu. Betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi